Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania Syara Majali. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kelas 3B Manajemen dengan NPM 0204231196. Saya mengikuti rekrutmen untuk posisi tenaga pemasaran pada salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan mobil. Untuk mendapatkan posisi tersebut, saya harus meyakinkan, menguji dari jawaban dan pertanyaan mereka. Langsung saja, soal nomor 1. Sebagai pemasar, Anda perlu mengetahui apa itu pemasaran. Tolong jelaskan definisi dan konsep dari pemasaran tersebut. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan yang kuat dengan mereka, dan pada akhirnya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam arti yang lebih luas, pemasaran adalah proses pertukaran nilai antara perusahaan dengan pelanggan. 2. Jelaskan perbedaan antara lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran mikro merupakan lingkungan internal dan eksternal yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan kemampuannya untuk melayani pelanggan. Contohnya, perusahaan itu sendiri, departemen perusahaan, keuangan, produk, SDM, dan lain-lain. Sedangkan eksternalnya adalah pelanggan, pemasok, perantara, pemasaran, pesaing, dan publik. Lingkungan pemasaran mikro merupakan lingkungan eksternal yang lebih luas dan tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, namun tetap mempengaruhi keputusan pemasarannya. Contohnya, faktor ekonomi, tingkat pendapatan, inflasi, suku bunga, gaya hidup, demografi, peraturan pemerintah, dan stabilitas politik. Sebagai pemasar, Anda dituntut untuk mengenali pelanggan Anda melalui serangkaian kegiatan yang disebut sebagai riset pemasaran. Tolong jelaskan apa saja tahapannya. Mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai. Merencanakan desain penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, kuantitatif atau kualitatif, menentukan sampel dan menyusun instrumen penelitian, kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Mengumpulkan data, melakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Menganalisis data, mengolah data yang telah terkumpul menggunakan metode statistik atau analisis kualitatif. Menyusun laporan penelitian, menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang mudah dipahami dan memberikan rekomendasi. Langsung saja nomor 4. Jika Anda terpilih menjadi tenaga pemasar pada perusahaan kami, Anda perlu mengetahui bagaimana cara mempengaruhi pelanggan untuk mendifusi produk kita. Jika Anda perlu untuk memperkenalkan produk Anda kepada pelanggan, siapakah pelanggan yang tepat? Jawabannya, sebagai tenaga pemasar yang berhadapan dengan pelanggan dari instansi atau usaha tertentu, penting untuk mengetahui beberapa aspek. Salah satunya, informasi pelanggan, profit usaha, pahami visi misi dan nilai-nilai perusahaan pelanggan untuk membangun hubungan yang baik. Kebutuhan dan preferensi, identifikasi kebutuhan spesifik dan preferensi pelanggan agar dapat menawarkan solusi yang tepat. Data pembelanjaan, ketahui kebiasaan belanja mereka untuk menyesuaikan penawaran. Pendekatan pemasaran, yaitu komunikasi efektif. Gunakan pendekatan personal seperti email atau video conference untuk menjelaskan produk secara mendetail. Analisis data, memanfaatkan data yang tersedia untuk memahami perilaku dan pola hidup pelanggan. Dengan informasi ini dapat meningkatkan efektivitas sebagai strategi pemasaran. Baik, nomor 5. Jika Anda menghadapi pelanggan dari pihak instansi atau usaha tertentu, apa saja yang perlu Anda ketahui dari pelanggan tersebut sebagai tenaga pemasar? Untuk mempengaruhi pelanggan dan memperkenalkan produk, penting untuk mengenali pelanggan yang tepat. Fokuslah pada segmentasi pasar, identifikasi kelompok pelanggan berdasarkan demografi, perilaku, dan kebutuhan. Kualitas produk, pastikan produk berkualitas tinggi dan memiliki ekspektasi pelanggan. Pelayanan yang baik, berikan pelayanan yang ramah dan responsif. Umpan balik, gunakan testomi dan umpan balik yang
membangun kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjangkau pelanggan yang lebih relevan dan meningkatkan peluang sukses produk Anda. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.